Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Izek bin A'la, NIM 18101100241. Pada pertemuan kali ini, saya selaku kelompok 2 akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Metode Pengamalan Pembelajaran Al-Quran Hadis MTS MA. Mari kita simak videonya berikut ini. Apa sih metode pengamalan dalam pembelajaran? Metode pengamalan adalah cara atau teknik menerapkan pembelajaran apa yang sudah diajarkan guru kepada anak didik. Jadi, metode pengamalan ini adalah penerapan dari pembelajaran yang sudah diajarkan guru. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran mengamalkan Al-Quran dan hadis. Tujuan pembelajaran mengamalkan Al-Quran dan hadis ini ada 3 aspek. 1. Aspek pengetahuan knowing, 2. Aspek pelaksanaan doing, 3. Aspek pembiasaan being. 1. Aspek pengetahuan knowing. Aspek pengetahuan ini mengenai penguasaan dalam hal membaca, menulis, menghafal, mengartikan, dan memahami Al-Quran dan hadis. Wujudnya dalam bentuk amal perbuatan nyata sesuai tuntunan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, ini aspek pengetahuan menjadi dasar bagi penguasaan materi pembelajaran Al-Quran dan hadis. Nah, aspek pengetahuan inilah yang akan membuat peserta didik mengetahui segala macam hal mengenai materi yang ada di Al-Quran dan hadis. Tujuan pengamalan Al-Quran hadis yang kedua, aspek pelaksanaan. Aspek pelaksanaan yang dimaksud adalah peserta didik terampil dalam mengamalkan kandungan Al-Quran dan hadis. Maksudnya, peserta didik ini mengamalkan ajaran-ajaran dari Al-Quran hadis dengan semampunya terampil. Artinya tanpa ada paksaan dan juga keinginan sendiri. Nah, aspek pelaksanaan ini memuat dalam peserta didik mengetahui paling tidak kandungan-kandungan ayat-ayat dari surat-surat Al-Quran atau hadis-hadis pilihan atau materi-materi yang menjadi acuan pembelajaran pengamalan Al-Quran hadis MTS MA. Yang ketiga ada aspek pembiasaan. Aspek ini mengarahkan pada usaha pendidikan agar murid melaksanakan apa yang diketahuinya dalam materi Al-Quran hadis itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, setelah adanya pembelajaran, murid bisa melaksanakan pembiasaan terkait dengan telah diketahuinya materi-materi dalam sekolah. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi metode pengamalan Al-Quran dan Al-Hadis. Faktor-faktor tersebut ialah 1. Keluarga, yang kedua pergaulan, yang ketiga masyarakat.
Nah, faktor pertama adalah faktor keluarga. Faktor keluarga ini sebagai dasar pembentukan jiwa, karakter kepribadian, keagamaan anak didik atau kepribadian seorang anak. Nah, keluarga merupakan pondasi dalam pembentukan jiwa, karakter, kepribadian seorang anak. Nah, dari keluarga inilah anak bisa mengetahui hal-hal yang semula belum diketahui menjadi diketahui karena peran orang tua dan keluarga di dalamnya dalam menjelaskan segala sumber pengetahuan atau wawasan. Nah, faktor keluarga inilah yang juga mempengaruhi metode pengamalan Al-Quran Hadis. Yang kedua, ada faktor pergaulan. Faktor pergaulan ini penting bagi perkembangan mental pertumbuhan anak pada masa ke masa. Artinya, faktor pergaulan inilah yang membuat pengamalan seorang anak didik atau seorang anak itu bisa baik, bisa pula tidak baik, tergantung teman pergaulan. Nah, jika teman pergaulannya itu mempunyai sikap yang baik, selalu ingin mengetahui lebih dalam atau belajar atau mengamalkan segala ilmu yang sudah diperolehnya, maka teman yang mengikutinya pasti juga akan selalu mengikuti jejak temannya tersebut. Nah, inilah menjadi faktor pengamalan Al-Quran Hadis. Yang ketiga, ada faktor masyarakat. Nah, faktor masyarakat ini juga penting dalam pengamalan Al-Quran Hadis. Nah, di masyarakat ini terdapat beberapa tradisi keagamaan yang kuat, yang berpengaruh pada perkembangan jiwa, karakter kepribadian seorang anak didik dalam praktek pelaksanaan pendidikan keagamaan di lingkungan masyarakat. Contohnya ketika ada kegiatan yasinan, kegiatan simtud duror atau maulid, kegiatan mengaji di pondok. Nah, ini juga menjadi sumber galian ilmu atau faktor pengamalan dari ilmu yang sudah diperolehnya dari lingkungan masyarakat. Oke, selanjutnya ada desain metode pengamalan Al-Quran Hadis. Desain metode pengamalan ini ada dua, yaitu pengamalan di Al-Quran dan pengamalan di Al-Hadis. Nah, kedua pengamalan di Al-Quran dan Al-Hadis ini sama-sama menggunakan kolaborasi dengan metode role play atau simulasi. Nah, metode ini merupakan cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan. Jadi, meniru untuk memahami suatu konsep, prinsip, atau keterampilan mengenai materi pembelajaran yang diajarkan. Nah, kegiatan metode simulasi dan role play ini dilengkapi dengan teknik role play tadi, bermain peran. Begitu juga dengan pengamalan di Al-Hadis menggunakan teknik simulasi dan role play. Guru harus mempersiapkan terlebih dahulu bahan-bahan untuk membuat simulasi mengenai konsep pembelajaran
bermain peran di kelas ini. Tujuannya untuk menumbuhkan kreativitas siswa dan menghindari proses pembelajaran yang menegangkan dan membosankan. Itulah presentasi dari saya. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di sesi tanya jawab.